never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Perangkat Holeshot pada Gresini Ducati milik Marc Marquez tidak aktif pada start Spielberg, namun itu bukanlah masalah sebenarnya, melainkan konsekuensinya. Sebelum dimulainya Grand Prix Austria di Spielberg pada hari Minggu, Marc Marquez telah berharap banyak setelah latihan yang kuat dan langsung finish di Q2, Jumat. P3 di kualifikasi, Sabtu pagi, dan kecelakaan yang mengganggu saat sprint. Namun bahkan sebelum lampu merah mulai padam pada hari Minggu, masalah sudah dimulai. Fakta bahwa Marquez turun drastis dari posisi ketiga di grid karena perangkat Holeshot di Ducati GP23 miliknya tidak aktif, dan yang lebih parah lagi, ia melaju lurus di tikungan pertama setelah melakukan kontak dengan Franco Morbidelli, peramat Ducati. Itu semua reaksi berantai, yang asal-muasalnya adalah masalah ban. Hari ini kami hanya kurang beruntung. Segala sesuatu yang mungkin salah menjadi salah, keluh Marquez dan menjelaskan, ada masalah teknis setengah jam sebelum start. Ketika mekanik ingin memasang roda depan, mereka berhenti memeriksa tekanan ban, ternyata klepnya rusak. Mereka harus buru-buru ke Michelin agar ban dipindahkan dari satu pelek ke pelek lainnya. Ini dilakukan dengan sangat baik, tetapi suhu ban turun tajam. Segala sesuatu muncul dari kekacauan ini, kata Marquez dan melanjutkan, di grid start mereka mengatakan kepada saya bahwa saya harus memastikan suhu ban pada putaran pemanasan. Saya lebih fokus pada hal itu dibandingkan pada hal lain yang perlu dilakukan. Akibatnya, saya tidak mengaktifkan perangkat dengan benar pada awalnya, aku Marquez. Pembalap Gresini mengenang, pada lintasan lurus terakhir, sebelum start, saya mengerem untuk mengaktifkan perangkat roda depan. Tapi kemudian saya mengerem lagi dan dinonaktifkan lagi. Tanpa perangkat, sulit untuk memulai. Ketika dia menyadari hal ini dengan melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada pembalap di sekitarnya pada beberapa meter pertama, Marquez, tetap tenang, katanya. Apa yang ada dalam pikirannya saat itu? Sementara itu, pembalap Ducati, Enea Bastianini, gagal melanjutkan dua kemenangan pada MotoGP Inggris 2024 dengan finish ketiga pada MotoGP Austria 2024 di Red Bull Ring, Minggu, 18 Agustus 2024. Finish ketiga membuat Bastianini menyelamatkan diri dari kejaran Marc Marquez, Gresini, yang melakukan comeback setelah tercecer ke posisi 13 dari start posisi ketiga, lalu finish keempat. Hasil balapan tersebut membuat korban, Marc Marquez yang akan bergabung dengan Ducati musim depan itu masih di posisi ketiga klasemen. Pembalap 26 tahun itu sebelumnya merebut posisi ketiga klasemen dari Marquez sejak memenangi sprint race MotoGP Inggris 2024. Bastianini menjelaskan kurangnya kecepatan balapan di akhir MotoGP Austria. Dia tidak punya apa-apa untuk diperjuangkan demi kemenangan MotoGP Austria 2024. Dia meraih posisi ketiga di MotoGP Austria, sesuatu yang ia akui membuatnya senang meskipun jelas kurang cepat dibandingkan dengan rekan satu timnya, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin, peramat. Bastianini memulai dari posisi ketujuh, tetapi berada di posisi ketiga pada akhir tikungan pertama pada lap pertama. Setelah keunggulannya dalam menghemat ban di sirkuit Silverstone, Inggris diharapkan bahwa posisi start yang kuat seperti itu akan menempatkan Bastianini di tempat yang tepat untuk memanfaatkan kecepatan balapannya di akhir balapan pada tahap akhir balapan Red Bull Ring. Namun, ternyata tidak demikian dan Bastianini finish 7 detik di belakang Bagnaia yang menjadi juara balapan. Bastianini menjelaskan mengapa tata letak Red Bull Ring yang tidak memungkinkannya untuk memanfaatkan kekuatannya di akhir balapan seperti yang ia lakukan di Silverstone yang lebih lancar. Kali ini, momen itu tidak datang karena lintasan ini tidak seperti lintasan biasanya. Aneh karena kami harus mengerem berkali-kali dan juga banyak mengerem di lintasan lurus, kata Bastianini.
Dalam salah satu Grand Prix yang paling kompetitif sejak ia turun ke trek pada hari Jumat, pembalap Spanyol itu tidak dapat memanfaatkannya karena dua alasan berbeda. Pada hari Sabtu dia terjatuh ketika dia merasa nyaman di posisi kedua, dengan 5 lap tersisa dalam tes singkat, melancarkan serangan yang dia maksud untuk memberikan tekanan pada Pecco Bagnaia, yang keras kepala di Red Bull Ring. Dan pada hari Minggu, kerusakan memicu serangkaian bencana yang memaksanya melakukan pendakian khas, salah satu yang dia lakukan di masa-masa baiknya di Honda, untuk melewati garis finish di posisi keempat, tertinggal kurang dari 14 detik dari pemenang Bagnaia. Sebuah hasil yang luar biasa mengingat ia melewati garis finish di posisi ke-13 pada lap pertama sebagai akibat dari reaksi berantai yang disebutkan beberapa baris di atas. Semuanya bermula setengah jam sebelum lampu lalu lintas padam, ketika teknisi Gresini memeriksa tekanan ban dan menyadari bahwa katup roda depan rusak. Hal ini menyebabkan ketegangan meningkat dan, setelah kunjungan singkat ke tenda Michelin, pemasok kejuaraan, mark dapat terbentuk dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam peraturan. Tentu saja dengan karet dingin. Hal ini membuat pembalap Katalan itu melakukan putaran pemanasan lebih fokus untuk meningkatkan suhu ban, daripada urutan operasi yang harus dilakukan sekarang untuk mencapai awal yang sempurna. Bagi mereka yang tidak mengaktifkan perangkat ketinggian depan dengan benar, sebuah elemen yang telah menjadi kunci untuk memiliki beberapa opsi untuk tidak kehilangan posisi di awal. Yang dari Cervera, Lleida, kalah hingga 9, yang nyaris terjatuh akibat kontak dengan Franco Morbidelli yang dianggapnya kebetulan. Dengan semua yang ada di ranselnya dan menempati posisi ke-13, juara multi waktu itu tidak punya pilihan selain menampilkan profil paling epiknya, yang kali ini membawanya ke posisi keempat. Syukurlah ada yang menyalip, karena segala sesuatu yang bisa terjadi pada kami terjadi pada kami. Katupnya rusak setengah jam sebelum balapan dan segala sesuatunya datang dari sana. Sementara itu, Pecco Bagnaia berhasil menutup 2 kemenangan di Austria dengan strategi yang jelas, memimpin secepat mungkin mengalahkan Jorge Martin yang imbang. Pecco Bagnaia kembali meraih kemenangan minggu ini di Austria. Di Red Bull Ring, salah satu sirkuit favoritnya, juara dunia saat ini tidak gagal dan mencapai tujuan mengulangi kemenangan sprint. Setelah berduel lagi dengan Jorge Martin di lap pertama di mana ia muncul sebagai pemimpin, dan setelahnya yang meningkatkan bantalannya di kepala hingga menang dengan nyaman. Pebalap asal Italia itu meraih kemenangan ke-7-nya dalam balapan jarak jauh di tahun 2024. Menyamai rekor kemenangannya di hari Minggu di musim yang sama saat masih ada 9 Grand Prix yang harus diperebutkan. Dan hadiahnya bahkan lebih baik lagi. Sekali lagi memimpin klasemen keseluruhan kejuaraan sendirian, dengan margin 5 poin atas Martin. Dan dengan jarak Bastianini dan Marquez yang semakin jauh. Usai tes, pembalap asal Turin itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena bisa menang di salah satu lintasan yang paling berarti baginya. Namun ia menegaskan bahwa itu tidak mudah, karena ia harus memaksimalkan kemampuan dirinya karena rivalnya asal Spanyol itu punya kesempatan. Kecepatan yang sangat merata, seperti yang terlihat selama latihan. Ini merupakan akhir pekan yang luar biasa, saya tidak perlu mengatakan apapun lagi, Bagnaia memulai dengan mengatakan. Tim saya telah bekerja dengan sempurna sepanjang akhir pekan. Kami kembali meraih kemenangan, yang sangat saya sukai, karena hari ini tidak mudah.